Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Masih semangat semuanya? Tepuk semangat. 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 Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelatihan ini dengan keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi dalam pengasuhan. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Oke, hari ini kita akan kenalan dulu. Nama saya Endah Nurini. Saya mengajar di TK Dharma Wanita 1 Jati. Saya lahir di Kediri, tempatnya tinggal saya sekarang di Desa Nyati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Oke, itu sedikit kenalan dari saya. Sebelum kita lanjut ke materi pelatihan, kita bagi dulu kelompok kita pada pagi hari ini. Saya akan membagi teman-teman menjadi 4 kelompok. Dengan masing-masing teman-teman nanti akan menyebutkan kata warna merah, kuning, hijau, biru secara berurutan, mulai dari yang pertama sampai akhir. Hingga nanti kita akan mendapatkan 4 kelompok, yaitu kelompok merah, kelompok kuning, kelompok hijau, dan kelompok biru. Oke, kita mulai dari sekarang, dari yang pertama sampai yang terakhir. 1, 2, 3. Merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru. Oke, kita sudah mendapatkan kelompok besar, yaitu 4 besar, yaitu ada kelompok merah, kelompok kuning, kelompok hijau, kelompok biru. Sekarang teman-teman bisa berkumpul, duduknya menjadi satu di kelompok merah, kelompok kuning, kelompok biru, kelompok hijau. Oke, sudah dengan kelompok yang masing-masing ya. Kita akan lanjut ke materi pelatihan kita, yaitu tentang yang pertama kita akan bahas perkembangan bahasa anak, terus kemudian ada komunikasi, kemudian ada komunikasi efektif, ada pengasuhan. Oke, kita lanjut dengan pelatihan kita hari ini, yaitu peserta mampu memahami tentang perkembangan bahasa anak, peserta mampu memahami tentang komunikasi efektif, serta mampu memahami teknik berkomunikasi efektif antara pendidik PAUD dengan orang tua, peserta mampu memahami kendala dalam berkomunikasi efektif dengan anak, peserta mampu memahami konsep pengasuhan, peserta mampu memahami prinsip-prinsip pengasuhan. Oke, langsung saja kita masuk. Apa saja tahapan perkembangan bahasa anak? Oke, yang pertama ada tahap membabel. Situ sudah disebutkan usianya, ada masa hulu frasa, ucap 2 kata, permulaan tata bahasa, ada masa menjelang tata bahasa dewasa, ada juga masa kecakapan penuh. Oke, kita lanjut. Mengapa perlu komunikasi? Oke, komunikasi itu perlu. Kenapa? Karena komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan kepada penerima pesan agar dapat dimengerti dan dilaksanakan sesuai isi pesannya. Komunikasi efektif adalah cara pendidik PAUD atau orang tua memberikan arahan kepada anak dan anak menyampaikan gagasan kepada orang tua dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Di sini komunikasi efektif berlangsung efektif ketika pendidik PAUD memberikan arahan kepada anak dan anak menyampaikan gagasan kepada pendidik PAUD dalam suasana yang nyaman tentunya dan saling memahami. Oke, kita lanjut ciri-ciri komunikasi efektif. Yang pertama, bertanya.
Kecenderungannya untuk bertanya, meyakinkan, atau menerangkan bukan memberitahu, meminta, atau mengancam. Yang kedua, terbuka, bersikap terbuka pada apa adanya, pada adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, informasi, mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi dan memberikan saran. Kemudian keterampilan berkomunikasi efektif ada berempati, menyimak, bertanya, bercerita, dan umpan balik. Oke, kita lanjut. Yaitu komunikasi antara guru dan anak. Di antaranya tidak berbicara tergesa-gesa, membaca bahasa tubuh anak, mendengarkan perasaan anak, mendengarkan aktif, menentukan masalah siapa, dan gunakan pesan saya. Peran orang tua dalam komunikasi efektif ini ada. Kemudian kendala dalam komunikasi efektif biasanya ketika saat anak marah, kemudian tergantung dengan fisik, adanya masalah pendengaran, lambat dalam berpikir, kemudian masalah lingkungan dan perbedaan budaya. Kemudian kita lanjut yaitu pengasuhan. Pengasuhan ada menurut Michael Purba dan Wong mendefinisikan pengasuhan sebagai proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual, sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi, pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Ada 3 jenis pola asuh. Yang pertama yaitu ada otoriter. Otoriter ini cenderung memaksa anak untuk mengikuti apa yang orang tua inginkan. Nah, itu nanti dampaknya adalah percaya diri anak sangat rendah. Kemudian yang kedua ada permisif. Permisif ini orang tua tidak menetapkan batas-batas tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Nah, dampaknya adalah egois, kurang berempati. Kemudian yang ketiga ada pola asuh demokratis. Ini menghargai kepentingan anak, tetapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Dampaknya berpikir kritis, pengambilan keputusan yang baik. Tentunya demokratis ini yang baik untuk anak. Kemudian kita lanjut. Prinsip pengasuhan. Prinsip pengasuhan ada yang dari eksternal, pengondisian lingkungan. Nah, ini diminta menyediakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman dan ramah, lingkungan yang melibatkan anak. Kemudian ada prinsip pengasuhan internal. Nah, internal ini dari orang tua atau pendidik PAUD. Di antaranya ada cinta. Oke, cinta ini apa saja? Ada cari cara sepanjang masa, ingat impian tinggi anak, kemudian menerima tanpa drama, tidak takut salah, dan asyik bermain bersama. Oke, kita lanjut ke tugas kelompok kita. Tadi teman-teman sudah dibentuk kelompok. Ada 4 kelompok, ada kelompok merah, kuning, hijau, biru. Nanti teman-teman tugas kelompoknya adalah bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif dari orang tua kepada anak, dari orang tua kepada pendidik, dan sebaliknya. Berikan teknik-tekniknya. Nanti teman-teman akan dibagikan kertas planonya, nanti teman-teman bisa mengisi teknik-tekniknya apa saja, kemudian dipasang di papan yang sudah disediakan. Setelah itu teman-teman bisa mempresentasikan hasil kerjanya di depan secara bergiliran supaya teman-teman bisa merasakan berbicara di depan. Kemudian silakan teman-teman melaksanakan tugas kelompok. Saya berikan waktu 15 menit dari sekarang. Oke, alhamdulillah presentasi tugas kelompok hari ini sudah selesai. Terima kasih.
Untuk antusiasnya, teman-teman sangat antusias sekali. Oke, lanjut. Kita akan memberikan kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu salah satu hal penting dalam bahasa adalah kemampuan komunikasi. Kemudian komunikasi efektif adalah cara orang tua memberikan arahan kepada anak dan anak menyampaikan gagasan pada orang tua dalam situasi yang nyaman dan saling memahami. Kemudian tahapan perkembangan bahasa anak merupakan tahapan perkembangan anak yang harus dipahami oleh pendidik PAUD. Begitu, sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu bersama-sama yuk. Kita main tebak kata saja. Biar nggak ngantuk, teman-teman coba nanti memegang atau menyentuh apa yang saya bilang. Oke? Sekarang kita coba teman-teman pegang kepala, teman-teman pegang hidung. Oke, lanjut teman-teman pegang pipi, teman-teman pegang dagu, teman-teman pegang mata. Oke, ternyata masih semangat. Terima kasih, meskipun sudah siang, teman-teman masih semangat. Begitu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.